Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Asri Salsabila dengan NIM 12320101056. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ataupun soal ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab dulu untuk soal yang pertama terkait dengan pengertian dari manajemen pengetahuan atau yang biasa kita sebut dengan knowledge management. Nah, manajemen pengetahuan itu adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menyimpan, membagikan, dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki oleh individu maupun organisasi. Nah, manajemen pengetahuan khususnya dalam pendidikan Islam itu adalah cara untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Nah, menurut saya konsep ini itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, karena pada saat itu beliau itu sudah mengajarkan ilmu kepada para sahabat yang kemudian mereka itu teruskan ke generasi selanjutnya gitu. Nah, ini tuh adalah bentuk manajemen pengetahuan paling awal di dalam Islam. Nah, dalam konteks modern, lembaga pendidikan Islam juga perlu untuk mengelola berbagai jenis pengetahuan, seperti halnya itu ilmu agama, sains, dan juga teknologi yang tetap berdasarkan atau berlandaskan pada Al-Quran dan juga hadis. Caranya itu bisa melalui digitalisasi kitab-kitab klasik, dokumentasi metode pengajaran yang efektif, ataupun sharing pengalaman antar guru. Nah, yang unik dalam Islam itu adalah konsep menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban, dan barang siapa yang menyembunyikan ilmu itu akan dikekang dengan kekang dari api neraka. Nah, ini tuh mendorong budaya berbagi pengetahuan yang sangat kuat. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu bukan hanya untuk mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga secara spiritual dan dapat menciptakan insan kamil yang berakhlak mulia dan juga bermanfaat bagi umat. Nah, mengapa sih penting manajemen pengetahuan itu diterapkan di organisasi ataupun lembaga pendidikan Islam? Nah, yang pertama itu untuk melestarikan ilmu dari para ulama, karena lembaga pendidikan Islam itu mempunyai tugas yang sangat penting untuk menjaga dan meneruskan ilmu-ilmu Islam dari para ulama terdahulu gitu, dari para ulama terdahulu ke generasi sekarang gitu, supaya bisa diteruskan. Dan manajemen pengetahuan ini itu membantu agar ilmu itu tersimpan ataupun terdokumentasi secara rapi dan tidak hilang ketika pengajarnya itu sudah tidak ada, baik itu sudah pensiun ataupun sudah wafat gitu. Lalu yang kedua itu untuk meningkatkan kualitas belajar. Nah, dengan sistem manajemen pengetahuan, pengalaman mengajar yang baik itu bisa dikumpulkan dan dibagikan ke semua guru, dan guru-guru itu bisa saling berbagi bagaimana sih cara mengajar yang efektif dan efisien itu seperti apa, dan sehingga proses pembelajarannya itu menjadi lebih menarik bagi siswa dan juga mudah dipahami gitu oleh siswa. Nah, yang ketiga itu mengembangkan SDM. Nah, lembaga pendidikan Islam itu bisa mengetahui keahlian apa saja yang dimiliki oleh para guru dan tenaga pendidik, lalu dapat merancang pelatihan apa sih yang sesuai agar mereka itu semakin berkembang gitu. Lalu yang keempat itu mengikuti perkembangan zaman. Nah, sistem ataupun manajemen pengetahuan ini itu dapat membantu lembaga Islam itu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan juga teknologi tanpa melupakan nilai-nilai Islam. Nah, pengalaman di masa lalu itu bisa dijadikan pelajaran untuk masa depan gitu. Lalu yang kelima itu membangun kerjasama antar lembaga. Nah, manajemen pengetahuan ini itu dapat mempermudah kerjasama antar sekolah ataupun pesantren, baik di dalam negeri ataupun luar negeri, karena mereka itu bisa saling bertukar ilmu, hasil penelitian ataupun sumber belajar gitu. Lalu yang keenam itu untuk meningkatkan efisiensi. Nah, dari sisi manajemen, sistem ini itu membuat kerja lebih hemat waktu dan juga hemat tenaga, karena tidak ada pekerjaan yang diulang-ulang dan keputusan itu bisa diambil secara cepat gitu. Nah, lalu adapun tantangan ketika manajemen pengetahuan itu diterapkan di lembaga pendidikan Islam. Nah, menurut saya itu ada beberapa tantangan dalam menerapkan manajemen pengetahuan di lembaga pendidikan Islam, terutama yang bersifat tradisional seperti halnya itu di pesantren ataupun di madrasah. Nah, yang pertama itu kurangnya kesadaran, karena masih banyak pengelola ataupun guru yang belum memahami manfaat dari manajemen pengetahuan itu sendiri, karena mereka itu merasa cukup dengan cara yang lama yang sudah berjalan secara turun-temurun gitu.
Lalu yang kedua itu tidak terbiasa berbagi ilmu ataupun pengetahuan, karena mereka itu menganggap bahwa pengalaman ataupun cara mengajar itu adalah hak ataupun milik pribadi, bukan sesuatu yang harus dibagikan kepada orang lain. Padahal dalam Islam sendiri itu berbagi pengetahuan itu adalah suatu amal jariah gitu. Dan yang ketiga itu adanya keterbatasan teknologi dan juga fasilitas, karena tidak semua lembaga itu memiliki akses ke komputer, internet, ataupun sistem penyimpanan data digital, sehingga pengetahuan itu tidak dapat terdokumentasi secara rapi gitu. Lalu yang keempat itu adanya anggapan bahwa knowledge management itu adalah hal baru yang tidak sesuai dengan budaya Islam. Nah, beberapa orang itu masih merasa bahwa manajemen pengetahuan itu adalah ide dari luar ataupun dari barat, padahal sebenarnya Islam itu sangat mendorong pengelolaan ilmu dengan baik gitu. Lalu yang terakhir itu adanya kurangnya tenaga ahli, karena masih adanya lembaga ataupun organisasi pendidikan Islam yang kekurangan orang yang benar-benar memahami cara menerapkan manajemen pengetahuan itu dengan secara sistematis ataupun secara terarah, seperti itu. Oke, baik, di sini saya akan menjawab untuk soal yang kedua. Untuk pertanyaannya itu, jelaskan perbedaan antara tacit knowledge dan juga explicit knowledge, serta berikan contoh nyata dari dunia pesantren, masjid, ataupun organisasi keislaman. Baik, untuk jawabannya itu, apa sih perbedaan dari tacit knowledge dan juga explicit knowledge? Nah, tacit knowledge itu adalah pengetahuan yang ada di dalam diri kita sendiri gitu, dan diperoleh dari pengalaman hidup ataupun kebiasaan. Nah, pengetahuan ini tidak bisa dijelaskan dengan mudah apalagi ditulis. Nah, biasanya orang itu hanya bisa mempelajarinya lewat pengamatan secara langsung, latihan secara terus-menerus, ataupun bimbingan dari orang yang mempunyai pengalamannya itu yang lebih gitu. Nah, lalu apa sih explicit knowledge ataupun pengetahuan terbuka? Nah, explicit knowledge itu adalah pengetahuan yang bisa dijelaskan secara jelas, ditulis, dan dapat disebarkan. Nah, pengetahuan ini itu biasanya sudah terdokumentasi baik dalam bentuk buku, aturan, ataupun panduan, sehingga bisa dipelajari oleh siapa dan kapan saja gitu. Nah, lalu apa sih contohnya dalam dunia pesantren, masjid, ataupun organisasi keislaman? Nah, untuk contoh dari tacit knowledge di pesantren itu misalnya seorang kiai yang bisa menilai kepribadian santri itu hanya dari cara mereka bicara ataupun bagaimana cara dia bersikap. Nah, ini tuh tidak diajarkan dalam buku ataupun dalam panduan, tetapi dari pengalaman gitu. Contoh lainnya, misalnya cara seorang ustadz untuk menghidupkan pelajaran kitab kuning itu dengan cerita dan perumpamaan agar mudah untuk dipahami. Nah, lalu tadi kan di pesantren, sekarang contohnya misalnya di masjid. Nah, kalau di masjid itu contohnya itu imam yang tahu kapan harus mempercepat ataupun memperlama khutbah agar jamaah itu tetap fokus gitu. Lalu contoh lainnya misalnya kemampuan untuk menyampaikan ceramah yang ceramahnya itu dapat menyentuh hati ataupun membuat jemaah itu menjadi tergerak gitu hatinya gitu. Terus untuk di organisasi keislaman, contohnya itu kemampuan untuk menjembatani perbedaan antar kelompok Islam seperti misalnya NU dan Muhammadiyah gitu. Lalu untuk contoh yang lainnya itu misalnya pemimpin yang bisa menggerakkan umat untuk perubahan yang lebih positif, bukan hanya sekedar dari perintah saja gitu. Lalu tadi kan contoh dari contoh dari tacit knowledge. Nah, lalu contoh dari explicit knowledge itu misalnya di pesantren nih, misalnya di pesantren itu adanya panduan belajar sorogan atau bandongan yang tertulis, dan itu tuh bisa dipelajari oleh siapa saja dan kapan saja gitu. Lalu adanya kurikulum pendidikan pesantren yang menjelaskan pelajaran dan jenjang belajar. Lalu adanya aturan pesantren yang ditulis di buku panduan santri gitu. Lalu kalau misalnya dicontoh di masjid itu buku ataupun panduan pengelolaan masjid yang menjelaskan tugas-tugas dari takmir. Terus contoh lainnya misalnya
jadwal kegiatan masjid seperti pengajian ataupun buka puasa bersama. Lalu contoh lainnya misalnya tema khutbah Jumat yang sudah ditentukan sebelumnya ataupun sudah dijadwalkan sebelumnya. Kayak misalnya siapa yang jadwal siapa nih untuk Jumat minggu ini tuh siapa, lalu judul ataupun pembahasan yang akan dibahasnya itu apa gitu. Itu sudah ada di jadwal gitu. Lalu kalau misalnya di organisasi keislaman itu contohnya ART, organisasi yang menjadi dasar hukum dari aturan organisasi. Lalu contoh lainnya itu rencana kerja tahunan yang menjelaskan program dan target kegiatan ataupun materi dakwah yang ditulis dan disusun sesuai dengan metode ataupun cara tertentu gitu. Jadi kesimpulannya itu tacit knowledge itu adalah pengetahuan yang hidup dalam praktik dan pengalaman sehari-hari, sedangkan explicit knowledge itu adalah pengetahuan yang bisa dituliskan dan diajarkan secara formal. Nah, keduanya itu sangat penting dan saling melengkapi khususnya dalam kehidupan pesantren, kehidupan masjid ataupun organisasi keislaman. Oke, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 3. Di mana pertanyaannya itu bagaimana proses knowledge sharing itu dapat dibangun dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman. Nah, dalam organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, proses knowledge sharing ataupun saling berbagi pengetahuan itu sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat rasa kebersamaan. Nah, tapi bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik? Nah, yang pertama itu dimulai dari akhlak kerja yang baik. Nah, dalam Islam, bekerja itu bukan soal bagaimana kita mencari gaji gitu, tapi juga bagian dari ibadah. Maka ketika seseorang punya Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya itu bagaimana proses knowledge sharing dapat dibangun dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman, serta kaitkan dengan akhlak kerja, kepercayaan, dan juga budaya kolegial. Nah, dalam organisasi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, proses knowledge sharing ataupun saling berbagi pengetahuan itu sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat rasa kebersamaan. Tapi bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik? Nah, yang pertama itu dengan dimulai dari akhlak kerja yang baik. Nah, dalam Islam, bekerja itu bukan hanya kita mencari gaji gitu, tapi juga bagian dari ibadah. Maka ketika seseorang itu punya akhlak kerja yang baik, misalnya jujur, amanah, dan bertanggung jawab, dia akan dengan ikhlas untuk membagikan ilmu dan pengalamannya kepada rekan kerja dia gitu. Dan tidak ada sikap pelit ilmu gitu, karena dia sadar bahwa berbagi ilmu ataupun pengetahuan itu adalah amal jariah ataupun dapat mendapatkan pahala gitu. Nah, contoh penerapannya itu misalnya seorang ustadz ataupun guru itu mereka mau berbagi metode mengajarnya kepada guru lain tanpa mereka itu takut disaingi gitu. Lalu untuk contoh yang lain, misalnya seorang karyawan di lembaga pendidikan Islam itu membantu rekan kerja baru ataupun karyawan baru itu dengan sabar, karena dia itu melihat hal itu tuh sebagai bagian dari amal jariah juga gitu. Karena di dalam Islam itu ada hadis yang menyebutkan, hadis dari Nabi Muhammad, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Dan artinya bahwa orang yang memiliki akhlak mulia itu pasti mereka terdorong hatinya untuk membagikan pengetahuannya agar pengetahuannya itu bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi tidak disimpan secara sendiri, tidak disimpan secara pribadi gitu. Jadi dia tuh mau untuk membagikan pengetahuannya itu kepada orang lain gitu. Lalu yang kedua itu dibangun dengan kepercayaan. Nah, knowledge sharing ini itu butuh rasa percaya, bahwasanya di dalam organisasi itu tidak ada rasa saling percaya, orang akan ragu untuk berbagi gitu. Jadi nilai-nilai Islam itu mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi kejujuran dan juga integritas. Ketika anggota organisasi itu saling percaya, mereka itu akan merasa aman untuk bertukar pikiran dan memberikan masukan tanpa takut disalahpahami ataupun dijatuhkan oleh orang lain. Nah, contoh penerapannya itu misalnya anggota dari suatu organisasi itu tidak menyalahgunakan pengetahuan yang dibagikan untuk kepentingan pribadi. Nah, contoh lainnya itu
ada rasa aman bahwa apa yang dia bagikan, apa yang dia sharing ke orang lain itu tidak akan digunakan untuk menjatuhkan orang lain gitu. Jadi jika seseorang percaya bahwa rekan kerjanya itu jujur dan bisa dipercaya, maka ia itu akan lebih terbuka untuk berbagi ide, pengalaman, bahkan kesalahan yang bisa hal itu tuh dijadikan pembelajaran secara bersama gitu. Dan yang terakhir itu diperkuat oleh budaya kolegial. Nah, apa sih budaya kolegial? Budaya kolegial itu artinya bahwa hubungan antar anggota organisasi itu seperti saudara gitu. Jadi di dalam Islam, sesama muslim itu adalah saudara. Jadi kalau misalnya ada budaya saling menghargai, tolong menolong, dan tidak bersaing secara negatif, maka sharing pengetahuan ini tuh akan lebih mudah untuk dilakukan gitu. Jadi semua orang itu merasa sebagai suatu tim gitu, bukan sebagai saingan gitu. Contoh penerapannya, misalnya ketika ada kegiatan seperti diskusi rutin ataupun pelatihan internal itu menjadi sarana berbagi pengetahuan secara alami gitu. Terus contoh lainnya misalnya setiap orang itu dihargai pendapatnya, karena tidak ada yang merasa lebih tinggi hanya karena jabatan dia itu lebih tinggi gitu. Nah, dengan suasana yang mendukung, pengetahuan itu akan mengalir dari yang asalnya dia tidak tahu menjadi tahu gitu. Terus juga dari yang senior ke yang junior, bahkan sebaliknya gitu. Jadi mereka itu di dalam semangatnya itu di dalam semangatnya itu saling melengkapi gitu antara satu dengan yang lain. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk nomor 4. Pertanyaannya itu, sebutkan dan jelaskan tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan. Mana tahapan yang menurut Anda paling krusial dan mengapa? Nah, ada beberapa tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan. Yang pertama itu identifikasi pengetahuan. Nah, organisasi ataupun lembaga pendidikan Islam itu harus tahu apa saja jenis pengetahuan yang ada di dalam kelompok. Nah, ini tuh bisa berupa pengalaman bagaimana mengelola kegiatan, kemampuan menyusun acara, atau pemahaman tentang agama dan masyarakat sekitar. Nah, contohnya itu remaja masjid yang menyadari bahwa ketua sebelumnya itu punya cara efektif dalam mengatur acara, misalnya acara buka puasa bersama yang selalu ramai dan juga tertib gitu. Yang kedua itu adanya perolehan pengetahuan. Nah, setelah diidentifikasi, pengetahuan itu dikumpulkan dari berbagai sumber. Nah, bisa dari pengurus lama, pelatihan luar, ataupun narasumber yang pernah diundang gitu. Contohnya misalnya remaja masjid itu mengikuti pelatihan manajemen organisasi dari lembaga dakwah atau komunitas kepemudaan Islam. Nah, lalu untuk tahapan yang ketiga itu penyimpanan pengetahuan. Nah, semua informasi penting dan pengalaman itu disimpan agar tidak hilang. Nah, penyimpanan itu bisa dalam bentuk buku panduan, catatan kegiatan, ataupun arsip digital gitu. Contohnya, misalnya membuat dokumen di mana dokumen itu berisi laporan kegiatan Ramadan lengkap dengan anggaran, susunan panitia, dan evaluasi dari acara tahun sebelumnya gitu. Lalu yang keempat, berbagi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu harus dibagikan kepada pengurus baru ataupun anggota lain agar pengetahuan itu ataupun pengetahuan itu tidak terjadi pengulangan kesalahan dan organisasi itu bisa terus berkembang gitu. Jadi belajar dari kesalahan. Contohnya pengurus lama itu melakukan pelatihan kepada pengurus baru sebelum adanya serah terima jabatan gitu. Lalu untuk tahapan selanjutnya itu pemanfaatan pengetahuan. Nah, pemanfaatan pengetahuan itu digunakan dalam kegiatan organisasi itu dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program kerja gitu. Contohnya pengurus baru itu menggunakan format dokumentasi dan konsep acara dari tahun sebelumnya karena konsep acara dari tahun sebelumnya itu sudah terbukti berhasil gitu. Lalu untuk selanjutnya evaluasi dan pembaruan. Nah, setiap kegiatan yang dilaksanakan itu harus dievaluasi untuk mengetahui apa aja yang berjalan baik dan mana yang perlu diperbaiki gitu untuk perbaikan di masa depan gitu. Contohnya misalnya setelah kegiatan ataupun acara besar, pengurus itu mengadakan rapat evaluasi dan mencatat hal-hal apa aja sih yang perlu diperbaiki gitu untuk acara selanjutnya gitu, supaya acara selanjutnya itu tidak mengulang kesalahan yang sama gitu. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman ataupun kegiatan sebelumnya gitu. Dan menurut saya tahapan yang paling krusial itu adalah berbagi pengetahuan ataupun sharing gitu.
Nah, menurut saya berbagi pengetahuan itu adalah tahap yang paling krusial, terutama di organisasi remaja masjid. Karena apa? Karena pengurus itu karena kan pengurus itu berganti ya gitu, dalam jangka waktu tertentu itu berganti gitu, dan jika tidak ada proses berbagi pengetahuan ataupun berbagi pengalaman, maka pengurus baru itu harus mulai dari nol gitu, dan bisa saja mengulangi kesalahan yang sama, yang misalnya dari kegiatan yang sebelumnya itu ada kesalahan nih, misalkan kesalahan A. Nah, kalau misalkan berbagi pengetahuan itu ada gitu, terdokumentasi, maka si pengurus baru tuh dia bisa belajar dari kesalahan itu dan bisa meminimalisir kesalahan yang terjadi gitu. Lalu karena banyak pengalaman penting itu hanya disimpan oleh ketua atau beberapa orang saja dan tidak diturunkan ke generasi selanjutnya gitu. Jadi kenapa berbagi pengetahuan itu sangat penting gitu ya. Terus yang terakhir, remaja itu sering merasa malas menulis laporan gitu, karena ya remaja sekarang itu sangat sulit ataupun kayak malas gitu untuk menulis laporan ataupun berbagi, karena mereka itu merasa bahwa hal itu tuh tidak penting untuk dilakukan gitu, padahal hal itu tuh sangat penting gitu untuk keberlanjutan ataupun keberhasilan dari pengurus baru gitu. Nah, contoh penerapannya itu yang sebelumnya saya sudah jelaskan, itu ada di remaja masjid gitu. Di sebuah masjid di lingkungan tempat tinggal saya, pengurus remaja masjid itu membuat buku catatan kegiatan tahunan. Nah, isinya itu seperti rencana kegiatan, alur kegiatan, evaluasi secara berkala gitu. Setiap ada kegiatan itu dilakukan evaluasi gitu. Masalah apa aja sih yang terjadi, dan juga bukan hanya disebutkan masalah apa, tetapi juga disebutkan bagaimana solusi untuk menanggulangi dari permasalahan tersebut gitu. Nah, setiap tahun ataupun setiap kegiatan itu, buku itu tuh diserahkan ke pengurusan baru gitu. Selain itu, pengurus lama itu juga mengadakan sesi sharing santai dengan pengurus baru. Nah, itu dapat membuat kegiatan tahunan gitu ya. Nah, lalu yang nanti dihapus aja. Nah, contoh penerapannya itu misalnya di remaja masjid yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya gitu, bahwa di lingkungan tempat tinggal saya itu remaja masjid itu membuat buku catatan kegiatan tahunan gitu, ataupun kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya gitu, dimana isinya itu seperti rencana kegiatan itu mau diadakan apa aja sih gitu, terus juga alur kerjanya bagaimana, terus adanya evaluasi secara berkala, dan juga selama kegiatan itu tuh apa aja sih masalah yang dihadapinya, dan bukan hanya sekedar masalah yang dihadapinya itu apa, tetapi juga solusi yang dapat diberikan itu apa gitu, supaya kesalahan itu tuh tidak terjadi lagi gitu, dan solusinya itu harus dijelaskan solusinya itu apa gitu. Nah, setiap tahun ataupun kayak setiap sudah ada kegiatan itu, buku itu tuh diserahkan ke kepengurusan baru, dan pengurus lama itu mengadakan sesi sharing santai dengan pengurus baru gitu. Baik, di sini saya akan menjawab untuk soal yang terakhir. Untuk pertanyaannya itu, apa peran teknologi informasi dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan? Refleksikan juga potensi dan tantangan penggunaan teknologi di lembaga berbasis keagamaan. Nah, pernah gak sih kalian lihat sebuah organisasi ataupun pesantren itu punya program bagus banget, tapi ketika pengurusnya ganti, ilmunya takut hilang gitu. Nah, di sini manajemen pengetahuan itu sangat penting, dan teknologi informasi itu bisa sangat membantu. Nah, apa sih peran teknologi informasi dalam manajemen pengetahuan? Nah, secara sederhananya, teknologi informasi itu membantu kita untuk mengumpulkan, menyimpan, membagikan, dan juga menggunakan kembali pengetahuan itu. Nah, ini tuh bisa berupa aplikasi, sistem online, ataupun alat-alat digital lain yang bikin pengetahuan itu jadi lebih mudah diakses dan tidak takut hilang gitu. Contohnya, misalnya dokumentasi kegiatan itu kita simpan di Google Drive, supaya ketika suatu saat nanti kita butuh, kita tinggal lihat aja di Google Drive-nya gitu. Terus contoh lain, materi ceramah itu terekam dan diunggah ke YouTube.
Terus misalnya laporan keuangan masjid itu pakai sistem online gitu, ataupun grup WhatsApp atau Telegram itu dipakai untuk diskusi dakwah gitu. Jadi teknologi itu dapat mempermudah kita untuk menjaga ilmu dan pengalaman organisasi supaya tetap hidup meskipun orang-orangnya itu berganti gitu. Nah, adapun potensi teknologi di lembaga keagamaan. Kalau misalnya hal itu dimanfaatkan dengan baik, teknologi itu bisa memberikan banyak manfaat. Yang pertama itu ilmu mudah untuk dibagikan. Misalnya, kajian yang direkam itu bisa ditonton berkali-kali oleh jemaah dari mana saja. Lalu yang kedua, dokumen organisasi itu jadi tertata. Nah, tata tertib, seperti tata tertib, rencana kegiatan, dan laporan itu bisa disimpan secara online gitu. Jadi, terdokumentasi secara rapih gitu, dan nggak hilang ataupun tercecer gitu. Lalu yang ketiga itu mempermudah kolaborasi antar anggota. Komunikasi jadi cepat, baik itu lewat chat grup, Zoom, ataupun platform lainnya gitu. Lalu yang keempat, menjangkau lebih banyak orang. Nah, dakwah itu bisa menjangkau jemaah yang jauh lewat media sosial ataupun live streaming gitu. Nah, lalu yang terakhir, tantangan penggunaan teknologi di lembaga keagamaan. Nah, tentu ya, di balik ada manfaat itu tentunya ada tantangan. Nah, tantangan yang pertama itu tidak semua orang itu paham akan teknologi, terutama pengurus yang lebih senior itu mereka cenderung lebih lebih gaptek atau tidak terbiasa dengan sistem digital gitu. Lalu yang kedua, kurangnya fasilitas atau koneksi internet. Di beberapa pesantren ataupun masjid, akses internet itu masih terbilang cukup terbatas gitu. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada orang tertentu. Kalau misalnya teknologi itu cuma ada di satu orang dan dia keluar sistem itu bisa mati gitu. Jadi jangan sampai mengandalkan di satu orang saja gitu. Lalu yang selanjutnya itu kurangnya kesadaran untuk mendokumentasikan karena masih banyak kegiatan bagus nih misalnya, tapi karena tidak dicatat, tidak didokumentasikan atau diarsipkan secara digital itu masih kurang gitu ya akan hal itu. Yang selanjutnya itu kurangnya kesadaran untuk mendokumentasikan. Banyak misalnya kegiatan-kegiatan bagus itu yang tidak didokumentasikan ataupun tidak dicatat gitu, ataupun tidak diarsipkan secara digital gitu. Jadi kesimpulannya bahwa teknologi informasi itu punya peran yang sangat penting dalam manajemen pengetahuan, tapi untuk memaksimalkannya kita itu butuh kesadaran bersama, pelatihan, dan komitmen untuk menjadikan teknologi itu sebagai alat bantu dakwah gitu, ataupun alat bantu dakwah dan manajemen organisasi seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.